KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. KD 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Pengertian cerita pendek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Menurut Sutardi, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah prosa berisi gagasan pikiran, pengalaman yang diimajinasi dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari yang pertama itu ada tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Yang kedua ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Yang keempat ada latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Yang kelima ada gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, dan lain sebagainya. Struktur dan kaidah teks cerpen pendek. A. Struktur teks cerita pendek. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Dalam rangka bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga ada menuju pada adanya konflik atau resignation. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh.
Yang keempat ada puncak konflik atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula dibentuknya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima ada penyelesaian atau ending atau coda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhirnya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Selanjutnya ada B. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga ada banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menyatakan, atau menuturkan. Selanjutnya yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh yang pertama ada alam berkata, tanda jangan diam saja, segera temui orang itu. Yang kedua ada B, di mana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Selanjutnya C, tidak. Sekali saya bilang tidak, teriak Lani. Yang ketujuh ada menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Menentukan topik kehidupan dalam cerpen. Cerpen adalah karya sastra yang terus-menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, dalam mengonstruksi cerpen, topik dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana emosi sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik. Namun demikian, kata-kata tersebut tidak harus dibuat-buat. Kata-kata atau ungkapan yang kita pilih adalah kata-kata yang mempribadi. Kata-kata itu dibiarkan mengalir apa adanya. Dengan cara demikian akan terciptalah sebuah karya yang segar, menarik, dan alamiah. Memilih kata-kata memerlukan kemampuan yang apik dan kreatif pastinya. Pemilihan kata-kata yang biasa-biasa saja tanpa ada sentuhan emosi tidak akan begitu menarik bagi pembaca. Jika penulis melukiskan keadaan kota Jakarta, misalnya tentang gedung-gedung yang tinggi, kesemuarutan lalu lintas, dan keramaian kotanya, berarti dalam karangan itu tidak ada yang baru. Akan tetapi, ketika seorang penulis melukiskan keadaan kota Jakarta dengan mengaitkan suasana hati tokoh ceritanya, pasti penggambar itu begitu menarik. Kelima adalah menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Kegiatan menulis sangat memerlukan latihan.
Setiap penulis akan menulis cerpen baik yang berupa pengalaman sendiri maupun orang lain. Dengan adanya pengalaman tersebut, penulis akan memanfaatkan pengalaman tersebut untuk menginterpretasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup, baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Yang kedua, tentukanlah topiknya yang menarik dan dianggap khas atau langka. Yang ketiga, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Yang keempat, susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis. Dan yang kelima adalah kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh dengan menggunakan kekuatan emosi.